Jadi nyon seporah menabi beda sempo se lopot deki tak langkong petepa aki. Tiba pada inti acara pada malam hari ini. Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Cangkolang deka stage habaib, para masyayikh, para ulama. Artinya ya paringi kesempatan untuk mencak tibi melemangkin jadi nyon seporah menabi beda sempo se lopot deki tak langkong petepa aki. Curhat sekoni kileres gelek lah ampone sampai aki asli ini kan tak mangki boleh. Jadi saya lebih deni ke saya tak betek kaki kan. Ki dimaklumi karena memang sebelum agak dinto lah ampon banyak masyayikh saya lah ampon ngisi di Al-Ihsani. Ki diantaranya termasuk Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Kemarin juga nih masjid Habib Hadi leka dinto penceramah daging setuju. Ki pola semakin ate gente cukup kering seporana. Manter samia saya. Ki sekoni juga abdina cerita bahwa lakar acara peringatan Isra ya Al-Ihsani kak dinto tak keduan mau beli ke tetap emot timin peringatan Isra wal Mi'raj kak dinto biasa diisi oleh almarhum al-maghfurullah Kiai Hafaz Azhari. Karena berhubung ki gula mangkene paring ngemik maka gula ngajuakin proposal daerah ma sanad ka dinto terus asampung ben pondok pesantren At-Thahiriyah. Jadi cangkolang nyona tanggal petole kora kosong aki untuk Al-Ihsani. Jadi menabi semakin cukup kering tak apa. Mantir beda manfaat barokana. Hadirin hadirat rahimakumullah. Menabi membahas tentang Isra wal Mi'raj, katia tidak jauh berbeda dengan peringatan Maulid Nabi, bahwa acara Isra wal Mi'raj merupakan momentum kita kembali mengingat sejarah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rangka mengingat kembali bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad, sehingga kita selalu menjadikan uswah, menjadikan teladan dari segala perjuangan yang ditempuh oleh Kanjeng Nabi. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak akan berpanjang lebar menceritakan tentang Isra wal Mi'raj, karena mungkin para hadirin sudah hafal bagaimana perjalanan beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya menyinggung tentang beberapa tahun sebelum baginda Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj.
bahwa sebelum adanya Isra wal Mi'raj ini ada masa, ada tahun di mana tahun tersebut dikenal dengan Amul Hazan. Ada tahun kesedihan. Kalau kita ingin mengingat kembali, kalau kita mengingat kembali tentang kesedihan yang dialami baginda Nabi, maka mungkin kita yang sedang bersedih, yang sedang berduka, tertimpa musibah, akan kembali berbesar hati, karena bahkan baginda Nabi sekalipun ujiannya sangat luar biasa. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi ditinggal oleh ayahnya bahkan ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya. 6 tahun setelahnya ibunya juga wafat. Maka kesedihan yang semacam itu, tidakkah kita kemudian memiliki kebesaran hati bagaimana menerima musibah yang sedang menimpa kita? Lebih jauh dari itu, ketika beliau kemudian hidup bersama kakeknya, 2 tahun kemudian kakek beliau wafat. Lalu kemudian diasuh oleh pamannya. Hingga puncaknya Nabi kemudian diembargo atau diasingkan, dikucilkan, edinaaki bi masyarakat. Tak apa-apa, tak boleh melakukan hubungan transaksi apapun, tak boleh melakukan hubungan sosial, tak boleh saling menikahkan. Puncaknya kesedihan yang dialami oleh baginda Nabi adalah ketika beliau ditinggal wafat oleh pamannya, kemudian ditinggal wafat oleh istri yang sangat ia cintai, yaitu Sayyidah Khadijah. Sehingga kemudian yang semula 2 tokoh ini yang menjadi pembela baginda Nabi wafat, maka Nabi kemudian tidak menemukan pembela, sehingga oleh para sahabat dijulukilah tahun wafatnya 2 tokoh ini sebagai Amul Hazan, yang kemudian disebutkan di dalam sejarah bahwa akhirnya Nabi memilih kota Taif sebagai tumpuan meneruskan perjuangan dakwah. Akan tetapi kita tahu bahwa ketika Nabi sampai di Taif, maka warga Taif pun mengusir Kanjeng Nabi. Maka dengan ini kita bisa melihat bagaimana ujian yang begitu besar menimpa baginda Nabi. Jadi yang sedang berjuang, baik berjuang di dalam urusan agama, memperbaiki keberagaman masyarakatnya, memperbaiki sosial di dalam masyarakatnya, memperbaiki keluarganya bahkan, maka ingatlah yang sedang diuji dengan berbagai macam persoalan, bahwa ketika Nabi ditanya oleh sahabat, siapakah manusia yang paling berat ujiannya, maka Nabi dengan tegas menjawab al-anbiya gitu. Maka wajar bahwa Nabi ini di dalam perjuangannya tidak diberikan jalan yang mudah oleh Allah. Tetilakar menabi ngulati sejarah, misalnya Kanjeng Nabi pernah melaksanakan perang Badar, perang Uhud, bahkan Nabi turun dalam peperangan tersebut sampai terluka. Lalu pertanyaannya, kekasih Allah ini kenapa kok sepertinya nggak ditolong oleh Allah gitu? Kok dibiarkan berjuang gitu? Maka ya sebenarnya hikmahnya adalah ya bagaimana kita sebagai umatnya juga memiliki kesadaran bahwa dalam perjuangan itu butuh pengorbanan gitu. Kan cek lebur aja nong perang Badar, wah Kanjeng Nabi langsung ditolong bi malaikat gitu. Jadi para sahabat sareng Kanjeng Nabi selalu bersiap tinggal santai nya ngok malaikat perang ben orang kafir. Dalam perang Uhud pun juga begitu. Jadi mun abe misalnya sedang berjuang kemudian merasakan keberatan yang sangat luar biasa, cek lah abe alaku bagus bi orang ki nilai coba misalnya. Pas lemundur gitu, ya berarti kan tadi komitmen bagaimana dirinya benar-benar ikut berjuang.
Lebih dekat lagi misalnya sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada sebagian sejarah misalnya, ada sebagian ulama nabur arta jadi tentara. Ini kan cek saking arta etabur mulai dari Sabang sampai Merauke. Kan ring Indonesia tahu usah perang. Belum juga perang benar tak. Mari kan. Nah pertanyaannya kemudian, ya siapa yang akan menjadi pahlawan di Indonesia gitu. Mungkin nggak iya jarannya gitu. Lebih dekat lagi misalnya sejarah perjuangan Kiai Haji Raden Ahmad, Kiai Haji Raden Hasan Samsul Arifin. Dalam sejarah disebutkan bahwa beliau berhasil merebut markas tentara Belanda di daerah Bondowoso kalau tidak salah. Gudang senjata oleh Kiai As'ad, Belanda yang menjaga ditidurkan semua. Senjatanya kemudian diambil. Ki tentara nih toro tedung, kan mau jago lepas tembak kan. Kan laku tak usah juga boleh gitu. Tak usah perang ke laku nih. Tapi lalu kenapa gitu? Kok seakan-akan mukjizat ataupun karomah itu memang bukan dalam rangka memberikan jalan mudah bagi orang-orang yang sedang berjuang. Orang-orang yang sedang berjuang baik untuk lembaga pendidikan, untuk kebaikan, keberagamaan, itu semuanya membutuhkan pengorbanan. Tak ada mukjizat ataupun karomah yang memang menolong secara mudah perjuangan para ambiya, bahkan para ulama, para wali sampai saat ini. Maka berbesar hatilah sampian yang sedang berjuang gitu. Tak usah berpikir bahwa hari yang kok masalah, kok ketibi, hari paling raja. Selain tadi masalah ngariah. Dia tak usah. Bahwa kita sama-sama memiliki masalah, tinggal bagaimana kemudian kita memiliki hati yang totalitas berpasrah diri kepada Allah gitu. Sehingga kembali kepada kesedihan baginda Nabi. Misalnya di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram. Kata sebagian ulama, pembuka ayat ini menggunakan kata subhanalladzi, subhan, maha suci Allah. Seakan-akan ayat ini, ya memang ayat ini dalam rangka menunjukkan kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas gitu. Tapi entah kenapa di penutup ayat ini Allah menggunakan penutup innahu huwas samiul basir. Seharusnya kata ulama, kenapa kok enggak menggunakan innahu ala kulli syai'in qadir gitu. Karena ya ada lah menampakkan kemahakuasaannya, seharusnya menggunakan penutup sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segalanya. Tapi kemudian penutup ayatnya menggunakan innahu huwas samiul basir, bahwa Allah maha melihat, maha mendengar gitu. Maka ya berarti Allah memantau Kanjeng Nabi gitu. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana beratnya perjuangan beliau. Oleh Allah itu dilihat, kemudian keluh kesahnya didengarkan. Berarti tugas kita ketika tertimpa musibah, ya seharusnya begitu. Jadi tak perlu berpikir berputus asa de remaah kok menderita nare. Kok letak nemu jalan keluar, tak usah sekali itu. Tinggal totalitas hati bahwa kita sedang berjuang demi kebaikan. Maka ketika kita berjuang demi kebaikan, yakinlah innahu huwas samiul basir, bahwa Allah akan melihat kita, akan mendengarkan segala keluh kesah kita. Jadi dari ini kita bisa mengambil hikmah gitu. Bagaimana kita memiliki kelapangan hati di dalam berjuang di berbagai macam lini, bahkan di dalam ruang lingkup keluarga sekalipun. Itu yang pertama. Jadi mun acara Isra boleh tak pati apa. Tak sempat ngapa lagi saya undang di hari Rabu kasta pagi. Cangkolang. Nomor 2, bahwa Isra wal Mi'raj kadinto Nabi abek tele oleh sile oleh kadinto arupa aki kewajiban sholat. Debuna para ulama
ketika kita memperhatikan, ketika kita melihat taklif hukum yang dibebankan oleh Allah kepada umat manusia, ternyata hanya sholatlah yang kewajibannya ini melalui cara bagaimana Nabi dimi'rajkan. Kewajiban puasa punten Nabi tak langsung yajak ketemun sarang pengiran. Tapi kenapa kok kewajiban sholat kok Nabi itu kemudian yang dipanggil secara langsung untuk menetapkan kewajiban sholat 5 waktu. Maka kita bisa melihat misalnya Nabi bersabda bahwa sholat itu adalah pilar agama, tiang agama. Bahwa keberagamaan kita itu akan baik-baik saja ketika kita memelihara perbuatan sholat kita. Ki sholat benih kan pas napa ki bagus secara instan gitu ki. Kapan lah sholat pas langsung mareh. Jelan di otang kapan sholat pas langsung lunas enten sobung. Polan si sholat misalnya pas langsung oleh pese punten. Kecuali sholat ke binuang menabi sopu Jumat biasanya oleh 1.000. Menesop awal 1.000 ini. Atau misalnya oleh pesen ini mana sholat oleh undangan sholat hajat misalnya baru oleh pesen. Lagi mau pakai sholat TV bahagian pas langsung oleh pesen. Polan si sujud aruku, polan ca bitu sujud, polan abi itu langsung tebukan pesen misalnya. Ki ibadah saja. Kan sering digambarkan bi gue bahwa misalnya orang yang mau kalimat la ilaha illallah, jamin lah masuk surga. Pola banyak sih macam la ilaha illallah belum tentu. Gitu. Kian muncul kian pas beda pengumuman siapa sih macam la ilaha illallah sekalian pingko ibrina 1.000 rupiah guna wirid janji bege tasbihna cek le seleng-lengan 1.000 ki alaku kan. Maka sebenarnya sholat ketika oleh Kanjeng Nabi disabdakan imaduddin pilar agama, maka misalnya sesuai dengan firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bahwa memang manusia itu selalu menjadi pribadi yang suka berkeluh kesah sesuai dengan firman Allah, innal insana khuliqa halu'a, bahwa manusia itu memang diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua, ketika ada keburukan menimpa dirinya mereka berkeluh kesah, asarwan melolo, ya Allah malah ngariya melolo, malah musibah melolo. Idza massahul khairu manua, tapi menabi oleh kebagusan jadi orang yang paling cerdik menjadi kikir. Kemudian penutup ayat ini illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi bi sambian atau bi kaula sateja ki cek pada kia magala gula kan gula bulan setempo nama depak ni. Jadi bi kaula sareng panjenengan bisa sak rasa aki menabi lagi suka roseruan melolo. Ya Allah ma'ala da iya melolo. Maka bisa dicek kemungkinan sholat kita tidak baik-baik saja. Oh sholat al-istiqomah, jangan-jangan syarat dan rukunnya ada yang kurang. Karena jaminan Allah begitu gitu. Kita ini memang makhluk yang suka berkeluh kesah gitu. Tapi mulai istiqomah sholat gitu. Maka Allah jamin gitu. Orang enggak itu bakal baik-baik saja. Dalam segala halnya gitu. Sehingga kemudian kenapa kok sholat ini menjadi begitu penting gitu. Karena tadi ayat Al-Qur'annya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat yang menghentikan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kemudian ketika dikaitkan dengan ayat yang lain, misalnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi sholat merupakan pangkal bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ketika kita bertakwa, maka Allah menjamin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa maka ia akan diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka dia akan diberi rizki dari jalan yang tidak diduga-duga gitu.
Karena abe leteti pribadi yang bertakwa, sehingga kemudian segala persoalan kita itu kemudian menemukan solusinya. Tapi solusi ini tidak berwujud jelas gitu. Karena yang dibutuhkan manusia itu sebenarnya adalah ketenangan hidup. Peraja yuk tangamun sambian tenang. Tak kira beda sana sekali. Peraja yuk musibah misalnya. Ya apa cak kalau nggak jadinya. Ya apa cak kalau nggak jadinya. Tapi sebenarnya kan persoalan ini menjadi rumit, menjadi sesuatu yang besar ketika kita memang mempermasalahkan gitu. Karena kan masalah wujud beda gitu. Lah coba aja di jeling-jeling, udah tahu ada tibi. Gila coba gila pengalaman pribadi. Selalu tempo neruat gitu. Macam kira buat reda mereka. Tak nemu jalan keluar. Kelakon aja ketedung pinar ada masalahnya. Apakah masalahnya sudah selesai? Ya enggak pakun gitu. Coba tangan kita lunas. Tapi kenapa kok pikiran kita itu lebih tenang? Ya karena kita menerima persoalan tersebut. Gitu. Jadi oleh Kanjeng Nabi di dalam Mi'raj ini, ayo kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka mudah-mudahan kemudian mengantarkan kepada sholat yang memang mencegah kita dari perbuatan yang mungkar tadi, sehingga kemudian di dalam diri kita tertanam ketakwaan, sehingga segala persoalan yang kita hadapi itu menjadi hal yang mudah gitu. Perlu ya tinggal diingat saja bahwa kenikmatan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bahwa ada dua kondisi, tapi dua kondisi ini ketika kita lalui dengan baik-baik saja, maka justru mendapatkan pahala. Entah kita berada dalam kondisi sengsara, dalam kondisi sedih, terkena musibah, ketika kita menjadi pribadi yang bersabar, maka ya pahala yang kita dapatkan. Ya demikian juga ketika kita mendapatkan kebaikan, kemudian muncullah rasa syukur, ya maka juga jadi kebagusan. Maka dalam momentum peringatan Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita bagaimana memperbaiki sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kau nyalu. Selamat ke para khotimin khotimat, sila ampun berhasil menghatamkan Al-Quran, bani selamat di saat mangken, mantermuka Al-Quran tadi terus tertanam di dada kalian dan menjadi cahaya yang menuntun kalian hingga nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.